Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Siti Wahyunisa dari jurusan PAI 5C dengan ujung NIM 100. Di sini saya akan membahas materi fase B, yakni surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terjemahan surat Al-Fatihah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Makna surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah berarti pembukaan, karena dengan surat inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Surat Al-Fatihah juga adalah surat pertama dalam susunan surat-surat dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Fatihah juga termasuk ke dalam surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, selanjutnya surat Al-Fatihah juga memiliki nama-nama lain, diantaranya seperti yang pertama As-Sabaul Matsani, artinya 7 ayat yang berulang-ulang, karena surat Al-Fatihah ini dibaca berulang-ulang dalam sholat. Dan yang kedua yakni Ummul Quran, artinya induk Al-Quran, karena surat Al-Fatihah ini mengandung intisari Al-Quran, yaitu tauhid, ibadah, syariat, akhlak, dan kisah-kisah. Al-Waqiah artinya mencakup, karena isi surat Al-Fatihah ini mencakup keseluruhan isi dalam Al-Quran. Dan yang terakhir yakni Al-Kanzu, artinya perbendaharaan. Nah, karena isi surat Al-Fatihah ini merupakan perbendaharaan yang agung. Makna surat Al-Fatihah. Ayat pertama dalam surat Al-Fatihah bermakna keharusan, perintah memulai setiap pekerjaan yang baik dengan menyebut nama Allah. Ayat kedua dalam surat Al-Fatihah bermakna Allah adalah pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Karena itu, segala pujian hanya pantas ditujukan kepadanya. Ayat ketiga surat Al-Fatihah bermakna Allah Maha Pengasih kepada semua makhluknya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, terlebih kepada umat Islam. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Ayat keempat surat Al-Fatihah bermakna Allah Maha Merajai hari kiamat. Saat itu semua manusia akan diminta pertanggungjawaban amal saat hidup di dunia. Ayat kelima surat Al-Fatihah bermakna hanya Allah yang berhak disembah dan dimintai pertolongan, karena dialah Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa. Ayat ke-6 surat Al-Fatihah bermakna permohonan kepada Allah agar ditunjukkan ke Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim adalah jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ayat ke-7 surat Al-Fatihah bermakna Shiratal Mustaqim yang dimaksud adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah memperoleh nikmat dari Allah, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang soleh. Bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dimurkai, Yahudi, dan orang-orang yang sesat, Nasrani. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Fatihah di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama,
Pengamalan ayat pertama dalam surat Al-Fatihah ini adalah memulai setiap pekerjaan yang baik dengan membaca Bismillah. Pengamalan ayat kedua dari surat Al-Fatihah ini adalah senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita. Pengamalan ayat ketiga dari surat Al-Fatihah ini adalah senantiasa berbagi dan berkasih sayang terhadap sesama manusia, terutama sesama muslim. Pengamalan ayat keempat dari surat Al-Fatihah ini adalah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk berbuat kebajikan. Pengamalan ayat kelima dari surat Al-Fatihah adalah beribadah kepada Allah dengan benar dan senantiasa berdoa kepadanya. Pengamalan ayat ke-6 surat Al-Fatihah adalah istiqomah dalam beribadah kepada Allah dan berbuat kebaikan. Dan pengamalan ayat ke-7 dari surat Al-Fatihah adalah berusaha, yakni meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Membaca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Terjemahan surat Al-Ikhlas. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Makna surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini artinya memurnikan keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Dan surat Al-Ikhlas juga merupakan surat ke-112 dalam susunan surat-surat dalam Al-Quran. Dan surat Al-Ikhlas juga termasuk ke dalam surat Makkiyah, yakni surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Ayat pertama dalam surat Al-Ikhlas bermakna Allah itu Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan ayat kedua dalam surat Al-Ikhlas bermakna Allah tempat memohon segala sesuatu. Dialah yang Maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Ayat ketiga surat Al-Ikhlas bermakna Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dia tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Dia tidak butuh kepada siapapun, namun kita sebagai hambanya yang membutuhkan. Dan ayat keempat dalam surat Al-Ikhlas bermakna Allah Maha Tinggi di atas segala-galanya dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara yang pertama hanya beribadah dan menyembah kepada Allah. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, hanya memohon segala sesuatu dan pertolongan kepada Allah. Dan yang keempat, hanya bergantung dan menyandarkan harapan kepada Allah. Kesimpulannya, kedua surat ini mengajarkan tentang pentingnya iman kepada Allah dan memahami keesaannya dan memohon petunjuk hanya kepadanya. Surat Al-Fatihah ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berdoa, dan sedangkan surat Al-Ikhlas menanamkan akidah dan tauhid yang kokoh dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.